guys, welcome to Let's Talk. Oke, pada sore hari ini kita akan membahas suatu aktivitas Gen Z yang sudah familiar kita dengar di dunia kita, apa itu thrifting. Oke. Apa sih teman-teman thrifting? Bagaimana sih teman-teman thrifting itu? Maka dari itu kita sudah memanggil narasumber kita yang orangnya kece, culture, dan outfit yang keren banget. Kita panggil narasumber kita yaitu Mas Maul. Oke, silakan Mas Maul. Selamat sore Mas Maul. Mas Maul, gini dulu dong. Oke, bagaimana Mas Maul kabarnya? Baik Mas. Gimana sore hari ini? Bentar, mic-nya kan. Oke, Nah. mic-nya, oke. Tadi kehujanan dikit sih Mas. Aman ya tapi Mas Maul ya, masih cukup apa? Aman. Oke, yo emailnya gitu. Oke Mas Maul, kita langsung masuk ke topik pada sore hari ini aja Mas Maul. Kita akan membahas thrifting. Apa sih yang kita ketahui? Maksudnya Mas Maul ketahui tentang thrifting di dunia luar. Ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu thrifting, bagaimana thrifting itu, dan cari apa sih di thrifting itu sebenarnya? Jadi di thrifting dulu aja sih. Iya. Thrifting tuh apa sih gitu. Thrifting tuh menurut dari yang aku cari-cari sama yang aku alami sendiri itu tuh thrifting tuh lebih ke simpelnya pakaian bekas yang dijual. Nah, cuman pakaian bekas nih kadang orang-orang kan ngiranya thrifting itu ya pakaian bekas itu tadi. Iya. Cuman kalau dari thriftingnya sendiri itu Mas, sebenarnya bukan literally asik. Nah, sebenarnya bukan pakaian bekas gitu. Jadi itu kayak ada barang reject dari pabrik gitu. Iya. Apakah di thrifting itu gini Mas Maul? Mereka tuh sebenarnya mencari hanya sekedar pakaian bekas saja untuk dipakai, atau apa sih? Cuma ada mungkin mengincar kayak suatu merek seperti merek-merek terkenal di luar sana, kayak entah itu Nike, Adidas, Converse, dan lain-lain. Kalau dari sudut pandang pembeli nih, dari sudut pandang pembeli itu relatif sih Mas. Relatif ya. Ya, Berarti sesuai ini ya, sesuai kesukaan dari orang-orang yang jadi kayak misal kalau dari sudut pembeli ada yang memang nyari brand, ada yang nyari siapa tahu nemu brand inilah, brand itulah. Cuman kalau dari sudut pandang pembeli itu sendiri ada grade-grade-nya Mas. Ada grade-grade-nya Mas. Ya, jadi thrifting itu tuh didapat dari namanya bal, kayak karung. Jadi bal ini ada grade-nya, misal grade A, grade B, grade C. Nah, itu juga produsennya beda-beda. Ada yang ngimpor dari Korea, ada yang impor dari Jepang gitu-gitu. Jadi kayak nggak mesti gimana ya, nggak mesti dari satu tempat aja gitu. Jadi dan sedangkan biasanya nih bal-bal itu tuh udah diklasifikasiin sendiri. Jadi misal atasan, bawahan gitu-gitu. Nah, kalau campur sih kemungkinan kurang tahu sih ya. Cuman kalau misal grade A nih biasanya itu lebih banyak brandednya. Kalau grade B, grade C itu ya so-so lah gitu. Dan kalau grade C itu paling memang kayak yang orang tuh mungkin ada yang lusuh, ada yang kotor itu. Jadi kalau grade C itu udah yang seadanya aja lah gitu, jangan berharap. Jadi mungkin ya Mas, mungkin pemikiran teman-teman di luar sana tuh thrifting tuh kayak suatu hal yang entah itu menjijikan, atau kan kita kan at least beli pakaian bekas dari orang gitu, ya kan? At least. Nah, mungkin bekas orang itu kan banyak ya, maksudnya apa nggak jijik sih, apa itu kan bekas orang atau gimana gitu.
itu yang kadang disalah Iya, disalahartikan oleh teman-teman yang Ya. di luar sana. Makanya kita luruskan. Jadi gini teman-teman, itu kalau barang pribadi itu lebih ke pre-love. Jadi kalau pre-love itu baru misal nih, aku punya banyak pakaian, terus ada macam-macam lah, ada celana, ada baju, apapun itu barangku bekas aku, kalau aku jual itu pre-love. Jadi semisal biasanya kalau pre-love itu antara ya di sosmed atau misal stand itu cuman sekali 2 kali aja atau di event-event tertentu. Kalau misal thrifting itu balik lagi ke tadi kayak barang reject dan lain kayak yang memang bukan bekas yang bekas orang make gitu loh, gitu yang Iya. jadi ya apa ya, kalau thrifting kan biasanya lebih ke kalau di sini sendiri awol lah, terus ada embel-embel awol atau Korean thrift shop atau apa, jadi beda-beda sendiri sih mas. Kalau dari pasar sendiri mau Iya. cari yang mana, model mana, Iya. udah kelihatan dari tempatnya gitu. Apakah thrifting itu bisa dikatakan hobi nggak sih Mas Maul? Kalau dari Mas Maul sendiri bisa dikatakan hobi atau kesukaan atau emang udah suatu rutinitas yang biasa dilakukan? Kalau hobi itu ada. Kalau untuk aku sendiri lebih ke kebutuhan aja sih. Jadi Mas Maul ini kayaknya punya banyak barang-barang yang branded nih teman-teman. Tapi bisa kita buka lemari Mas Maul ini, putih banyak ini. Touring. Banyak barang-barang yang branded ini. Mungkin Ya. teman-temannya yang ada di luar mau beli barang brandednya Mas Maul, bisa nggak nih Mas Maul? Tapi jujur sebenarnya bukan branded mas. Oh, bukan? Kayak kalau aku sendiri tuh lebih ke aku sendiri mentingin model Berarti Mas Maul brand. ini lebih mikirin ke mentingin ke model itu Ya. daripada branded Ya. kayak Nike atau Adidas Oh. dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau branded itu poin plus aja, cuman kalau di thrift, kalau bagi aku sendiri tuh aku rada pesimis sih, kayak maksudnya ini nih oke, brand ini nih gitu, tapi harganya tuh segitu. Ini antara dengan embel-embel barang reject atau KW gitu Iya. loh. Jadi kayak mending kalau di aku sekarang itu lebih mentingin model aja sih daripada. Berarti lebih ke stylenya Ya, saja ya Mas betul. Maul ya. Iya, oke. Kalau ini kan kita lihat nih di media sosial itu banyak tempat-tempat thrifting yang berbuka. Kebanyakan kan diserbu sama banyak orang nih. Misalnya kan outlet. Ya. Outlet itu baru kita ibaratkan baru opening nih Mas Maul. Kita lihat di banyak medsos, banyak nih satu outlet bahkan didatangi ribuan orang itu Mas Maul. Ya. Dan datangnya tuh kayak kumpulan langsung masuk, langsung rebutan. Itu sepertinya keseruannya tuh di mana sih Mas Maul keseruannya? Kalau yang sempat ada di berita-berita itu lebih ke aneh sih mas, kayak lebih ke Jakarta dan lain-lain. Itu karena di tempat itu biasanya udah orang tuh tahu di situ yang jual kebanyakan mesti dibukanya ya bal itu tadi. Itu tuh isinya brand-brand ini, brand-brand tertentu gitu loh. Jadi karena emang grade A misal gitu, nah makanya penjual-penjual itu tuh berebut gitu sampai yang emang gerbangnya roboh lah atau Iya, itu pecah ya Mas Maul. pecah niban uang Dari uang barang. Nah terus apa namanya itu menurutku juga berlebihan sih, maksudnya kayak ya balik lagi ke ya mungkin penjual nyari duit dari situ dan lain-lain. Memang harus memang segitunya. Kalau apa ya, takut keduluan orang dan terus mau jual apa gitu kan. Memang nggak dipungkiri masih banyak orang di luar sana tuh yang nyari brand. Kayak ke thrift, wah udah brand ini ya tadi kayak wah anjir, kayak itu seolah-olah hidden gem tuh. Harta karun yang dicari gitu. Ini ya Gen Z gitu. Iya, Gen Z. Iya. Gen Z. Nah, itu
makanya mereka sampai rela jatuh, rela ditimpa-timpa kayak gitu. Sampai berdembit-dembit kayak Ya, gitu. bertimpit-timpit. Bahkan kabarnya ada anak kecil juga yang Ya, ikut. ya itu Sampai terlintas-lintas. itu dikira nggak apa mas, nggak dapat punchline-nya. Oh iya sih. Oke, apakah dengan thrifting ini untuk apakah bisa kita katakan lebih hemat daripada kita membeli suatu barang yang baru itu, Mas? Kan kita beli barang baru nih di toko, katakanlah toko yang menjual barang bagus seperti Matahari dan lain-lain, itu kan barang-barang baru semua. Ya, Atau di thrifting itu harganya bisa lebih hemat atau mungkin malah apa 11-12 sama harganya. ini mas, baru sempet kemarin-kemarin lewat kayak sebenarnya kalau Matahari terus apa ya yang di mall-mall itu kebanyakan itu tuh fast fashion. Oh, fast fashion. Jadi kayak mau misal ini Matahari, mau ini merek apa kok merek sih, kayak nama outlet apa gitu. Itu tuh lebih banyak kayak ya dia fast fashion, jadi modelnya ujung-ujungnya kayak gitu semua gitu loh. Cuman mungkin beda warna aja atau apa, jadi mungkin kurang beragam. Jadi kayak gini sih Mas, contohnya ini kebetulan saya juga ini belinya di Matahari. Jadi banyak model juga. Modelnya warnanya sih Mas Mawar, kalau bentuk-bentuknya sih sama. Makanya warnanya bajunya sama Mas. Itu ya apa kotak-kotak merah. Ya, kotak merah. Aku harus belajar thrifting ini sama Mas Mawar ini. Jadi balik lagi ke tadi, apa ya, kayak kita lihat aja deh kalau semisal misalnya gini, thrifting itu sebenarnya menguntungkan untuk mungkin kayak kita Genzi sendiri tuh kita. Nah itu apa namanya, ini mas, kayak mungkin kita masih dijatah orang tua, mungkin kita masih cari sambian, kayak seolah-olah tuh beli kaos Uniqlo aja deh, kaos polos itu tapi merek Uniqlo itu di harga berapa ratus ribu, itu kayak wah itu bisa nasi padang berapa kali tuh gitu kan. Nasi padang kayak 10.000 sama ya Mas ya. Makanya betul. Jadi kayak apa ya, masih ya terserah, mungkin orang mau bilang ini buat yang enggak apa namanya kaum banding-banding gitu, mending gitu kayak aku beli yang aja mending yang ini. Ya memang ada pasar sendiri, kalau misal duitmu cukup mau beli kaos polos tapi itu merek Uniqlo ya silahkan, nggak ada yang melarang gitu. Cuman betul. Kita kan bahas dari sisi thrifting, kayak itu ya menguntungkan. Berarti ini bisa dikatakan lebih hemat nggak sih Mas thrifting itu? Bisa ya. Jujur bisa, jujur. Iya. Lebih hemat juga ya. Untuk buat diri sendiri gitu. Tapi juga buat konsumen di sana kan masih ya mungkin kadang memikirkan thrifting itu juga masih ada yang mahal. Ternyata cuma mereka yang nggak tahu mereknya aja, yang seperti tadi kaos polos putih apa tadi Mas? Kaos apa? Kaos polos yang putih ya, Uniqlo itu. Padahal itu Uniqlo merek bagus ya Mas ya? Ya bagus, kayak banyak di mall dan itu ya memang kan, maksudnya balik lagi ke thrift tadi, dia barang reject ya jelas mesti mungkin ada minusnya. Kalau yang dijual di mall mah emang udah ibaratkan dikatakan perfect lah. Perfect, gitu kan. ya barang baru ya. Gitu. Cuman memang gini, thrifting itu juga ada sebenarnya gimana ya? Bukan kayak ada nih penjual thrift tuh yang dia tahu itu tuh barang vintage. Iya. Langka gitu. Kayak itu enggak sih Mas Maul? Apa sih, aku kayaknya pernah naskar itu? Iya, misal kayak itu jaket naskar, atau misal itu kaos yang full, misal band apa nih gitu, band apa. Nah itu tuh sebenarnya ya itu pasar tadi ya, thrifting pun ada pasarnya juga gitu loh. Cuman memang kayak kalau kamu beli di misal merch
merchandise dari band itu langsung itu mungkin harganya segini bla bla bla. Tapi kalau semisal thrifting itu tuh bisa jadi kayak itu tuh memang gak dijual, tapi kayak lebih ke pre-love, tapi karena orang itu mungkin entah dari yang punya tangan pertama itu entah cuman ngeloakin atau apa, terus akhirnya masuk ke balik lagi terus dijual loh. Tapi kok ini nih kayak vintage nih, nah itu tetap dihargain mahal, makanya thrifting itu juga ada yang mahal sebenarnya gitu. Kayaknya aku bakal tertarik sih Mas Maul biar bajunya nggak sama orang terus yang ketemu di jalan-jalan. Ya, buset kotak-kotak sama Mas kita. Ya. Padahal belinya juga beda tempat mungkin ya Mas Maul ya. Aduh. Untuk Mas Maul sendiri kira-kira udah memiliki beberapa koleksi mungkin di rumah di lemari yang branded bisa disebutin nggak Mas Maul? Kan teman-teman di luar sana penasaran kan. Contohnya aja beberapa lah, terus modelnya yang gimana gitu. Ini yang hasil thrifting. Iya, hasil thrifting dong. Kan kita ngomongin thrifting nih. Kalau hasil thrifting itu sempat kayak biasanya kalau aku sendiri tuh ngecek ini bagus nih modelnya, kan pertama aku ngeliat dari modelnya. Terus terus cobalah nge-search mereknya. Ternyata itu merek Korea gitu, brand Korea gitu. Jadi banyak ya Mas. Iya, sebenarnya mancanegara bahkan. Iya. Kadang yang kita nggak familiar aja, nggak cuman apa ya, nggak kayak cuman Supreme doang Supreme apalah gitu, kayak banyak masih di luar sana. Dan memang kalau di official store-nya mungkin itu tuh ternyata harganya berapa ratus ribu. Jadi kayak worth it aja gitu Mas. Iya, betul. Kalau di lemariku jujur ya balik lagi sih itu karena aku nyari model, jadi lebih ke nggak ada yang, kalau dari thrifting nggak ada yang mungkin di Indo ini sewah itu dan lain gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, kamu thrifting itu mencari stylemu bukan karena FOMO. Asik. Kata-kata hari ini. Kan sekarang kan banyak nih Mas teman-teman yang bahkan nggak tahu thrifting, cuma ikut-ikutan thrifting, terus mungkin asal beli, asal pakai, tanpa mereka ketahui di luar sana juga banyak. Nah, ternyata Mas Maul punya nih tips yang praktis buat teman-teman di luar sana untuk thrifting itu. Tipsnya gimana sih Mas Maul biar thrifting itu terasa enjoy, nyaman gitu. Kalau tips dari aku, cari yang apa yang kamu butuhin. Jadi jangan sampai kayak kamu tuh thrift, mungkin nih suatu saat kayak thrift booming lagi, wah thrift, kamu cuma asal nge-thrift dan ujung-ujungnya kamu cuma pakai sekali, kamu nggak suka, sayang ya Maul ya. Balik lagi ke apa yang kamu butuhin. Kalau aku modelnya, cari yang model yang kamu suka, karena itu bakal kepake terus. Kedua ya, kamu riset kayak toko thrift ini itu tuh, jadi harus sabar gitu, nggak yang harus udah ngerasain di sini harus dapat yang di sini, enggak gitu loh. Kayak dari budgetmu sendiri tuh berapa gitu. Jadi kita harus mengubah mindset teman-teman. Mindset apa sih? Apa sih mindset ya? Nah, mindset teman-teman sesuaikan stylemu, bukan apa Mas? Masih. Belum Mas. Kita harus sesuaikanlah stylemu, bukan FOMO-mu gitu. Oke Mas Maul. Kita lanjut lagi nih Mas Maul. Di sore hari ini, Mas, diminum dulu Mas kopinya, seruput dulu. Kita seruput bareng ini teman-teman. Ini di mana nih Mas kebetulan kita? Ini kebetulan kita sedang podcast di Notch Coffee. Untuk alamatnya di mana sih Mas Maul ini? Di dekat di sini, di dekat UIN ya Mas gitu. Oke, tolong nanti editor tambahan ya. Selamat bekerja editor. Oke. Habisnya editor kan nggak Mas Maul. Habisnya editor lembur nih sampai malam ini. Ini asik nih. Banyak sketsa. Oke. Balik lagi.
Kayaknya seru banget sih Mas obrolan kita dari tadi. Gak kerasa kita di penghujung acara ini Mas Maul. Terima kasih ini ilmu-ilmu thriftingnya. Kayaknya aku mungkin bakal tertarik nih sama thrifting ini buat ya aku jujur ya kalau jadi orang pakai model tuh apa adanya Mas Maul. Ya. Iya. Yang Oke. penting nyaman. Iya. Itu. Jadi ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana untuk yang mau thrifting, mau masuk dunia thrifting, bahkan mungkin yang sudah terjerumus di dunia thrifting, ada pesan-pesan. Ini Mas, singkat saja, anjay. Anjay. Eh, Apa tuh Mas Maul? Kalau mau thrifting, usahain yang penting punya duit. Yang penting punya duit. Ya bener ya. Tanpa duit kita nggak bisa thrifting ya. Iya. Itu bukan Mas. Bukan thrifting masalah itu ngelot itu Mas. Iya. Ngelot itu. Gak apa-apa. Aduh. Kalau mau ketawa ketawa aja Mas. Ini kameramen di belakang itu pada ketawa nih teman-teman. Aduh. Oh ya, tetap yang penting punya duit dulu. Iya, punya Kayak duit dulu. kamu punya duit berapa? Thrifting tuh cari yang murah kok guys. Ada guys. Jadi cocok banget buat tema kita yang kehidupan anak muda yang hidup di perantauan untuk membeli pakaian yang menghemat budget kita gitu Mas Maul. Kan nggak setiap saat kita dapat kiriman kan. Ya. Kadang ya begitu. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton sampai habis di Let's Talk pada sore hari ini. Kita akan kembali lagi di next pembahasan bersama Mas Maul. See you. Bye bye.